Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasula ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan karunia-Nya dan nikmat-Nya sehingga kita masih bisa melaksanakan puasa hingga hari ini, dan semoga amal puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang paling baik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umat-umat beliau yang senantiasa menjalankan sunnahnya. Di sini saya akan menyampaikan hikmah puasa. Hikmah puasa itu juga dapat diartikan manfaat puasa. Sebenarnya manfaat puasa atau hikmah puasa itu untuk kita semua, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-8, melalui lidah Ibrahim Allah menyebutkannya ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, apabila kalian umat manusia kufur kepada Allah, maka sesungguhnya tidak mengurangi atau dia masih tetap maha kaya lagi maha terpuji. Jadi tidak mengurangi eksistensi Allah menjadi Tuhan. Dan hikmah puasa yang pertama adalah takwa. Sudah disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyamu, diwajibkan atas kamu berpuasa, alal ladina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Allah di sini tidak menggunakan redaksinya agar kalian menderita, agar kalian sehat, atau agar kalian hemat, tetapi Allah menggunakannya agar kalian bertakwa. Sebenarnya takwa itu apa sih? Takwa adalah kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Dan barang siapa bertakwa, maka Allah akan memberinya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Kemudian puasa yang kedua, hikmah puasa yang kedua adalah membiasakan diri menjalankan amanah. Maksudnya kita akan puasa, kita lagi diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita puasa dari pagi sampai sore, kita harus menjalankannya dengan baik. Tidak harus dijalankan oleh sebagai muslim semua harus menjalankannya, kecuali orang yang sakit, orang yang wanita hamil, dan orang yang tidak mampu melaksanakan puasa boleh menggantinya di hari yang lain. Jadi Allah memberi keringanan kepada orang yang tidak mampu berpuasa Ramadan di puasa Ramadan, tapi digantinya dengan di hari-hari yang lain atau di bulan-bulan yang lain. Lalu hikmah puasa yang ketiga adalah puasa dapat menyehatkan tubuh kita. Kenapa? Karena dalam puasa kita hanya menyedikitkan makan dan minum, tidak kebanyakan makan dan minum. Kalau kebanyakan makan dan minum, kita mestinya dapat obesitas diri. Lalu yang keempat, puasa melatih seorang menjadi penyabar, tahan amarah, tidak mencaci maki orang lain, dan tidak berbicara kotor. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa siyamu minal akli wasyurb innama siyamu minal lagwi warrafasah. Bukanlah puasa itu dari menahan makan dan minum, tetapi juga dari perkataan kotor dan caci maki. Jadi kalau kita masih puasa, kita masih menggunjing orang lain, masih berbicara kotor kepada orang lain, mencaci maki orang lain, tidak sabar, maka itulah iman nafsu yang memimpin, bukan iman yang memimpin. Tapi kalau iman yang memimpin, mesti kita masih sabar, masih pikir dua kali untuk melaksanakan apa yang seharusnya kita laksanakan. Dan barang siapa wa man yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut, dan barang siapa beriman kepada hari akhir, kepada Allah dan kepada Allah, hendaknya berbicara yang baik atau diam. Jadi kalau tidak bisa berbicara yang baik, hendaknya diam, tidak usah berbicara yang kotor atau mencaci maki orang lain. Mungkin itu demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Idza wajadtum fi kalami kullu dzalik mini wa idza sawaban faminallah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.